Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Alhamdulillah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada siang hari ini kalian bisa berkumpul di sini di kelas ini dengan suasana sehat dan selamat ya. Sebelum kami memulai pelajaran, marilah terlebih dahulu memulainya dengan berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Ayo, maksudnya silakan memimpin berdoa. Siap, berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini diberikan kelancaran. Amin. Untuk itu di kelas ini kami ingin tahu siapa yang hari ini tidak hadir. Kami absen satu persatu. Pertama Ahmad Rosid Ridho hadir ya. Kemudian Alaudia hadir. Dewi Utami hadir. Devi Ayu hadir. Dita Amelia hadir. Endra dari Suara hadir. Farok Rizkula hadir. Joy Novita hadir. Julia Febri hadir. Labiba Zara hadir. Miftahur Rahman hadir. Muhammad Alvin Nurulhuda hadir. Muhammad Sariful Anam hadir. Najwa Eka hadir. Nani Mas Tuti hadir. Novia Mariska hadir. Nur Afni Amelia hadir. Putri Harnia hadir. Rafli Kusuma hadir. Rahayu Ciko hadir. Rangga Manda hadir. Ririn Fitriatun hadir. Roger Ragajaya hadir. Salsa Bella hadir. Satria Alam hadir. Siti Nur Alia hadir. Siti Nur Idasari hadir. Pike Natania hadir. Vina Pitama hadir. Watini hadir. Dari 30 siswa, alhamdulillah di sini hadir semua. Ya, jadi kalian betul-betul antusias dengan belajar. Sebelum pembelajaran dimulai, di mana kondisi kebersihan kelasnya sudah bersih? Ya, jadi kalian sudah mempersiapkan dengan baik. Sebelum mulai pelajaran selalu dibersihkan sesuai dengan kelanjutan materi kemarin, di mana materi kemarin berkaitan dengan materi tentang dinamika kependudukan di Indonesia. Ya, yang di sub pokok materinya adalah tentang permasalahan perubahan jumlah penduduk terhadap pengaruh dengan adanya bonus demografi ya, yang akan terjadi di Kabupaten Tuban. Ya. Kemudian juga proses dari pembelajaran ini adalah kalian nanti akan membuat infografis yang kedua dari hasil penyidikan di lapangan. Jadi kalau kemarin kalian membuat infografis yang pertama, kalian browsing langsung dari internet tentang konsep bonus demografi beserta penyebab dan dampaknya. Nah, untuk yang hari ini kalian adalah menuangkan hasil laporan itu ke dalam infografis. Ya. Nah, di sini tujuan belajarnya adalah dengan merepresentasikan data jumlah penduduk dalam bentuk grafik di wilayah Kabupaten Tuban. Kalian bisa menganalisis dan mengatasi
permasalahan tentang perubahan jumlah penduduk terhadap pengaruh dari fenomena bonus demografi yang akan terjadi di wilayah kabupaten dalam bentuk infografis. Jadi karena hari ini kalian betul-betul nyata memberikan sebuah informasi karena kalian kemarin sudah terjun ke lapangan. Jadi pada hari ini gambaran daripada pembelajaran hari ini adalah kalian melakukan sintaks yang ketiga kelanjutan kemarin, yaitu nanti saya akan mengecek bagaimana laporan hasil penyidikan kalian satu persatu, masing-masing kelompok menunjukkan hasil karyanya. Setelah itu akan saya tanyakan juga wilayah-wilayah mana saja yang kalian dokumentasikan, termasuk juga siapa-siapa yang kalian wawancarai. Setelah itu nanti kalian dari hasil dokumentasi itu silakan kalian buka internet, kemudian kalian masukkan ke dalam infografis. Kemudian melanjutkan daripada sintak yang keempat, yaitu mengembangkan menyajikan hasil karya. Kalian nanti setelah itu secara bertahap satu persatu masing-masing kelompok 2 orang, 2 siswa untuk maju mempresentasikan hasil karyanya. Kemudian yang kelompok lain kita berikan satu tanggapan saja. Jadi satu kelompok yang menanggapi. Ya, itu ya. Paham ya di sintak yang keempat ini? Kalian paham ya? Nah, kemudian nanti yang sintak kelima, yaitu kalian akan menganalisis, mengevaluasi daripada proses pemecahan masalah. Dengan evaluasi ini saya ingin tahu, nanti Bapak akan berikan satu persatu soal yang harus kalian kerjakan, kemudian nanti dijawab dari soal itu secara perwakilan dalam kelas saja. Nah, itu gambaran singkat dari pembelajaran hari ini. Untuk itu mari kita mulai dari kegiatan inti, melanjutkan yaitu sintak ketiga, yaitu membimbing proses penyidikan. Silakan masing-masing siswa untuk bergabung di kelompoknya, menghadap kelompoknya masing-masing. Silakan berhadapan-hadapan untuk melakukan kolaborasi. LKPD-nya sudah saya berikan kemarin, ya, dipersiapkan LKPD-nya. Kemudian laporannya, coba secara umum saya ingin tahu, coba ditunjukkan laporan dokumentasinya. Ya, silakan ditunjukkan ke atas. Ya, nomor 1 sudah melaporkan, nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan nomor 5. Ya, kalian luar biasa, kalian hebat. Jadi kemarin kalian langsung melakukan penyidikan. Untuk itu saya masuk ke satu persatu akan saya tanya. Ya. Untuk kelompok lain silakan berkolaborasi. Untuk kelompok 1, ini kemarin mengambil rekaman di mana? Kelompok 1, Tuban Pusat ya? Iya, Tuban Pusat di wilayah Pasar Baru atau sekitar GOR. Oh, sekitar agak ke timur ya, karena pusat Tuban kota, ya, daerah Projo, daerah Segahan sana. Kemudian hasilnya bagaimana? Coba dibaca hasilnya. Untuk melakukan pendekatan secara religius melalui pemahaman agama, Ya, intinya aja. yang dikaitkan dengan kehidupan masyarakat. Itu sebagian besar masyarakat atau sebagian kecil masyarakat? Sebagian kecil lebih memilih untuk menekan laju pertumbuhan penduduk dengan program KB. Ya. Berapa orang yang kemarin itu sampai tayangkan? Kurang lebih berapa? Ada 50? Sekitaran gitu ya? Ya, itu sudah mewakili. Yang tanya adalah masyarakat yang usia produktif ya. Usia produktif. Itu campur ya, ada yang nganggur, ada yang kerja swasta, ya campuran ya. Jadi semua kerja kelompok semua ya? Ya, luar biasa. Terima kasih. Silakan untuk laptopnya dimulai dibuka. Lanjut ke nomor 2. Hasil presentasi dan wawancara pada masyarakat usia produktif wilayah Tuban bagian utara
bagian utara itu berarti meliputi Karangsari, daerah Kingking sana ya, Tojo bagian utara. Itu sampai dokumentasikan tempat-tempat ramai di daerah nongkrong di ya, sekitaran ya. Kemudian hasilnya intinya menekan laju pertumbuhan penduduk dengan program KB atau keluarga berencana. Dengan mempersiapkan diri sejak awal, maka jumlah penduduk dapat ditekan dan angka ketergantungan juga bisa dikendalikan. mereka kaget ya ketika kalian tanya gitu, apa bonus demografi itu sebenarnya kalian jelaskan. Terus kalian setelah jelaskan itu mereka berpikir ya, terus merumuskan ini ya. Berapa orang kira-kira yang kalian tanyakan? Ada 30? Ya kurang lebih gitu. Ini kerja tim semua, kompak ya. Iya, luar biasa. Terima kasih, silakan dilanjut pembuatan infografisnya. Untuk nomor 3, gimana hasil kerjanya nomor 3? Ya, di wilayah Tuban bagian timur itu meliputi wilayah mana saja? Slepo, kemudian Gunung, ya, Selain Kecil, bagian timur. Itu kira-kira berapa orang yang diwawancara? Ada 30, sekitaran gitu ya. Yang kalian wawancara itu orang-orang campuran ya, dari yang usia produktif, tapi yang sudah nganggur, ada yang produktif tapi bekerja gitu. Mereka kaget ketika sama tanya apa bonus demografi itu, kaget ya. Kemudian mereka berpikir akhirnya menjawab ini kayak gitu ya. Ini semuanya kerja tim ya. Tidak ada yang nggak kerja ya, luar biasa. Jadi kalian mendapatkan jawaban secara langsung dari ini ya. Silakan dilanjutkan membuat infografisnya. Jadi ini gambar ini dimasukkan sama yang tulisan jawabannya. Silakan lanjut. Untuk nomor 4, di mana hasil kerjanya kemarin di wilayah mana? Bukan bagian selatan, itu berarti wilayah Sidoarjo, kemudian Karang itu ya, daerah Karang, kemudian daerah Gedung Monggo itu ya. Itu kemarin kalian cari tempat-tempat yang ramai, tempat-tempat pas waktu masyarakat nganggur nongkrong gitu ya. Kalian ambil apa? Gambarnya dari jarak jauh gitu. Kemudian kalian langsung melakukan wawancara. Iya langsung ya. Berapa orang gitu? Ada 20-an, 30, lebih. Iya, lebih segitu. Itu campuran ya. Kalian akan wawancara campuran. Ada yang kerja, ada yang tidak bekerja. Campuran. Terus ketika kalian tanya, itu mereka kaget. Apa itu bonus demografi? Gitu ya. Terus kalian jelaskan, terus mereka berpikir ya menghadapi nanti ya tahun berapa 2030 ya. Terus mereka berpikir akhirnya mendapatkan jawaban ini berarti jawaban salah satu ya. Itu silakan ini kerja tim semua ya. Jadi mencari gitu berduaan ya, berdua. Ikannya juga sudah ada. Silakan kalian lanjutkan pembuatan infografis berikutnya. Di gambarnya nanti bisa dimasukkan sama jawabannya. Silakan. Untuk nomor dari nomor 5 bagaimana? Kemarin wilayah mana? Nomor 5. Wilayah bagian barat Pak. Oh, bagian barat. Bagian barat kalau sekolah kita ya? Iya. Nah, sekolah kita. Kemudian kalian cari tempat yang rapi ya? Tempat yang rapi. Kemudian jalan ke kaki, kalian foto ya? Terus setelah itu kalian mungkin ada yang kenal, kalian mau wawancara itu. Ada 20-an orang. Iya, lumayan. Mereka itu campuran dari masyarakat yang produktif, tapi nganggur ya, produktif tapi bekerja. Terus kalian ketika kalian tanya tentang bonus demografi itu mereka kaget. Kaget. Iya. Karena istilah itu belum tahu ya mereka. Mereka berpikir bonus demografi 2030 bagaimana mengatasinya ya. Akhirnya mendapatkan jawaban ini betul ya. Semuanya memang kerja. Tidak ada yang tidak kerja.
silakan kalian lanjutkan untuk membuat infografis yang kedua dengan memasukkan gambarnya sama isinya itu. Ya, luar biasa sekali kalian hebat. Dari semua kelompok sudah bekerja dengan baik. Silakan kalian buat infografis. Ya, silakan. Disambung ke internet, silakan disambung ke internet. Untuk canva.com ya, seperti kemarin. Ketik canva.com. Sekarang buka canva.com-nya, ya seperti itu. Lanjutkan. Sekarang ada di mana? Kita lihat. Folder dokumen. Ini sudah buka betul. Bisa kelompok 3 pilih salah satu. Yang bisa ini stop. Yang bisa menang, ya sekarang kolaborasi.
Ini bisa diambil satu, tapi buka tanpa dulu. Buka tanpanya dulu. Silakan dilanjutkan diskusinya untuk membuat infografis ya. Silakan dilanjut.
bagi yang sudah selesai bisa disimpan infografisnya. Bagi yang belum silakan dilanjut. Bagi yang sudah bisa disimpan infografisnya. Dimana tuh kelompok 1 sudah selesai? Ya, sudah selesai kelompok 1. Untuk kelompok 2 sudah selesai. Ini yang pertama kemarin di kelompok 2 sudah bagus. Lanjut sekarang yang untuk infografis kedua. Ini yang pertama. Untuk kelompok 5, untuk kelompok 4. Baiklah, waktunya untuk membuat infografis sudah selesai. Dan setelah ini kita masuk ke langkah berikutnya. Kita sekarang sudah masuk pada sintak yang keempat, yaitu menyajikan hasil karya. Jadi tadi pada sintak ketiga kalian telah melakukan proses untuk membuat infografis sebagai tindak lanjut dari laporan penyidikan. Tadi juga sudah kami bimbing. Nah, sekarang kita masuk pada sintak yang keempat, menyajikan hasil karya. Untuk itu masing-masing kelompok diwakili 2 siswa untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Ya, kita urut aja ya, mulai dari kelompok 1. Kemudian ada yang menanggapi hanya 1 kelompok. Ya, gimana, paham ya? Ya, silakan kita mulai dari
keramaian di wilayah Tuban bagian tengah. Pada masyarakat usia produktif di wilayah Tuban bagian tengah menanggapi adanya bonus demografi yang akan terjadi, maka mereka sebagian besar memilih lebih untuk melakukan pendekatan secara religius melalui pemahaman agama yang dikaitkan dengan kehidupan duniawi, sehingga ketika bonus demografi itu terjadi, maka akan terjadi banyak persaingan secara global dan menuntut masyarakat untuk memperkuat iman dan takwa agar tercipta kehidupan yang tentram. Sebagian kecil lebih memilih untuk menekan laju pertumbuhan penduduk dengan program KB, keluarga berencana. Dengan mempersiapkan diri sejak awal, maka jumlah penduduk dapat ditekan dan angka beban ketergantungan juga bisa dikendalikan. Hasil gambar ini kami dapatkan pada area wilayah Tuban bagian tengah. Terdapat kondisi beberapa usia produktif baik yang pengangguran maupun yang tidak. Ada yang mau ditanyakan? Saya izin menjawab dari nomor 1. Pertanyaan, menekan laju pertumbuhan penduduk dengan program KB itu bagaimana? Makanya, Ya, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kalian dapat dilakukan adalah memberikan sosialisasi atau arahan tentang masalah kependudukan dan pentingnya program KB. Ada yang ditanyakan lagi? Ada yang mau tanya? Ya, terima kasih. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Di hasil infografisnya sangat bagus, sangat mengena dan gambarkan. Terima kasih untuk kelompok 1. Dilanjut untuk kelompok yang kedua. Silakan untuk kelompok 2 untuk melakukan presentasi. Silakan. Kelompok 2 silakan. Silakan untuk melakukan presentasi.
besar bagi sebuah negara untuk meningkatkan performa ekonomi industri. Ada juga dampak positifnya. Yang pertama adalah membuka peluang tenaga kerja. Yang kedua, perkembangan ekonomi. Dan yang ketiga, pertumbuhan sektor pemerintah yang baik. Dan serta ada juga dampak negatifnya. Yang pertama, membludaknya angka pengangguran. Kedua, kualitas dan kualifikasi SDM yang tidak seimbang. Yang ketiga, alih population. Penghalang dan penyebab bonus demografi. Yang pertama ada usia produktif dan yang kedua ada bonus demografi di Indonesia 2030. Persiapan yang perlu dilakukan. Pertama adalah bagian dari pemerintah, kedua segi perusahaan, dan yang ketiga calon pekerja. Dan hasil dokumentasi keramaian di wilayah Tuban Kota bagian utara, hasil observasi dan wawancara, yaitu menekan laju pertumbuhan penduduk dengan program KB keluarga berencana dengan mempersiapkan diri sejak awal, maka jumlah penduduk dapat ditekan dan angka beban ketergantungan juga bisa dikendalikan. Sebagian kecil masyarakat lebih merubah pola hidup untuk selalu menjaga kesehatan dan lingkungan yang bersih agar terhindar dari penyakit demi masa depan yang lebih cerah. Hal ini sangat penting karena dengan menjaga kesehatan sebagai modal awal dalam melakukan aktivitas. Apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya kepada Bapak Dua. Merubah pola hidup sehat dan lingkungan yang bersih itu maksudnya bagaimana? Saya izin menjawab dari pertanyaan kelompok 3. Dengan menjaga pola hidup sehat, istirahat yang teratur, berolahraga dan beraktivitas yang bermanfaat. Yang kedua, mengatur pola makan. Menjaga pola makan sehat atau memakan makanan yang bergizi, halal dan tidak berbahaya bagi tubuh. Yang ketiga, menjaga hati, pikiran dan lisan serta berpikir positif. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih untuk kelompok yang kedua. Ada tepuk tangan. Berikutnya dilanjut ke kelompok 3. Silakan kelompok 3 untuk mempersiapkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami dan kelompok 3. Bagian kami yaitu dari Kabupaten Tuban bagian timur. Bagi masyarakat usia produktif di wilayah Tuban bagian timur menanggapi adanya fenomena bonus demografi yang akan terjadi, maka mereka sebagian besar lebih
Maksud dari usaha mencari pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan itu bagaimana? Sekian, terima kasih. Saya izin menjawab. 1. Dengan mencari pekerjaan, misalnya membuka hubungan relasi dengan teman untuk diajak bisnis atau bertukar informasi tentang lowongan kerja. 2. Memanfaatkan media sosial atau media internet tentang informasi pekerjaan. 3. Mengikuti latihan kerja sebagai modal untuk bekerja. Terima kasih. Terima kasih. Berikut adalah presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sampaikan terima kasih kepada kelompok yang ketiga yang telah maju berikan hasil kerjanya. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok yang ketiga. Dilanjut kelompok 4, silakan untuk memberikan hasil kerja presentasi. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dokumentasi keramaian di wilayah Tuban bagian selatan. Ini merupakan hasil observasi dan wawancara pada masyarakat usia produktif di wilayah Tuban bagian selatan menanggapi adanya fenomena bonus demografi yang akan terjadi. Maka mereka sebagian besar lebih mengantisipasi terjadinya pengangguran, maka diperlukan kreativitas dari masyarakat untuk selalu berinovasi. Hal ini disebabkan bonus demografi menjadi sebuah beban bagi usia produktif. Maka diharapkan mereka lebih berkarya dan berinovatif. Menurut sebagian kecil masyarakat, maka menggalakkan program pluralisasi. Hal ini bertujuan melindungi masyarakat produktif yang tidak bekerja di kota agar dan mereka akan lebih mencari pekerjaan yang sesuai dengan kondisi daerah setempat. Dan menurut sebagian kecil masyarakat yang lain yang merupakan masyarakat di lingkup Tuban bagian selatan, hal ini bertujuan melindungi masyarakat produktif. Dan seperti yang diterangkan dalam presentasi kami sudah tercatat di sini semua. Ada yang ditanyakan? Saya Silakan. izin bertanya untuk kelompok 4. Di sini saya mau bertanya tentang maksud dari mencari atau memerlukan kreativitas untuk berinovasi itu bagaimana? Terima kasih. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Dengan berusaha mendapatkan ide atau gagasan yang menarik masyarakat untuk bisa dikonsumsi sehingga inovasi ini terkait dengan pengaruh ekonomi. Contohnya, 1. Membuat kerajinan tangan, 2. Membuat ide masakan, dan sebagainya. Apakah bisa diterima jawaban dari kelompok ini? Baik, terima kasih. Bisa saya terima. Oke, sekian, terima kasih dari kelompok 4. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah presentasi hasil dari kelompok 4. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4.
lanjut yang terakhir yaitu dari kelompok 5. Silakan kelompok 5 untuk memberikan hasil karya, menunjukkan hasil karya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mau mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami pengertian bonus demografi dan faktor yang mempengaruhinya. Pengertian bonus demografi dividend atau bonus demografi adalah suatu kondisi di mana populasi masyarakat akan didominasi oleh individu-individu dengan usia produktif. Usia produktif yang dimaksud adalah rentang usia 15 hingga 64 tahun. Titik ini menjadi peluang besar bagi sebuah negara untuk meningkatkan performa ekonomi industri. Menurut para ahli, 1. Jimmy Dittin 2016. Menurutnya fenomena ini adalah sebuah ledakan penduduk usia produktif yang kemungkinan akan terjadi di Indonesia pada tahun 2020 hingga 2030. 2. Tifatul Sembiring, Kominfo, mendefinisikan demographic dividend sebagai suatu keadaan yang membawa keuntungan karena jumlah penduduk didominasi oleh individu-individu yang masih berada dalam usia produktif. 3. Wong Bonsin 2003 mengartikan masa tersebut sebagai keuntungan ekonomis yang disebabkan oleh menurunnya rasio ketergantungan penduduk sebagai hasil fertilitas dalam jangka panjang. berikut faktor yang mempengaruhi bonus demografi. 1. Pendidikan. 2. Kesehatan. Dan 3. Lapangan pekerjaan. 4. Pertumbuhan penduduk. Hasil observasi dan wawancara. Membatasi migrasi masuk dan mobilitas penduduk horizontal permanen. Hal ini disebabkan bonus demografi menjadi sebuah beban bagi manusia produktif. Maka diharapkan agar tidak terjadi persaingan usaha dengan warga luar atau pendatang, sehingga perekonomian warga setempat atau pribumi relatif dan mampu mempersiapkan terjadinya fenomena demografi yang akan terjadi. Sekian dari kami akan buka sesi tanya jawab. Barangkali ada yang mau bertanya? Izinkan saya untuk bertanya, bagaimana langkah dalam membatasi masuknya mobilitas horizontal permanen Tuban? Izin menjawab untuk kelompok 2. Mobilitas yang bersifat permanen dapat mempengaruhi penurunan kreativitas masyarakat pribumi sehingga terjadi persaingan usaha. Maka langkah yang perlu dilakukan adalah adanya kesadaran masyarakat luar untuk tidak melakukan mobilitas permanen, tapi boleh melakukan mobilitas yang sifatnya temporer. Sekian dari kelompok saya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada kelompok 5 yang telah memberikan presentasi hasil kerjanya. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 5. Baiklah, sekarang kita masuk pada sintaks yang kelima atau sintaks terakhir, yaitu melakukan evaluasi dan analisis dari sebuah penyidikan. Di sini kami akan membagikan soal evaluasi yang nanti silakan kalian kerjakan. Ya, silakan.
silakan kalian kerjakan. Bagian sudah mendapat soal evaluasi. Ya, silakan kalian kerjakan. Di situ ada 4 soal. Nanti Bapak akan tunjuk perwakilan dari 4 soal itu. Silakan kalian kerjakan. Ya, silakan. Silakan kalian kerjakan, kalian baca dari tadi, ya, pelajaran dari kemarin dan tadi.
dikerjakan. Gimana? Ada yang sulit? Sudah ya? Oh, sudah ada yang kerjakan. Jangan dilanjut. Gimana? Ada yang kesulitan? Sudah ya? Ya, ini sudah dijelaskan. Silakan lanjut lagi. Sudah selesai kerjaannya. Oh, sudah selesai. Ya.
Baiklah, dari soal yang saya berikan, yaitu soal tes evaluasi dari pembelajaran hari ini, karena Bapak ingin tahu kemampuan kalian sejauh mana tentang pembelajaran hari ini. Silakan masing-masing untuk mempersiapkan diri. Dari sini, dari 4 soal ini, kita awali dari soal nomor 1. Silakan untuk soal nomor 1. Siapa yang siap untuk menjawab soal nomor 1? Saya, Pak. Ya, silakan. Ya. Analisislah salah satu faktor utama yang menyadari terjadinya perubahan kondisi jumlah penduduk pada zaman dahulu dan zaman sekarang di wilayah Tuban. Salah satu faktor utamanya adalah terjadinya kepadatan penduduk. Terjadinya kepadatan penduduk disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya yang pertama kelahiran. Beberapa faktor pronatalitas diantaranya menikah usia muda, pandangan masyarakat, banyak anak, banyak rezeki. Anak menjadi harapan bagi orang tua sebagai pencari nafkah. Yang kedua, migrasi. Beberapa faktor penarik migrasi masuk diantaranya tentunya sumber daya alam melimpah, wilayah yang strategis, dorongan ekonomi. Faktor inilah yang terjadinya kepadatan penduduk di suatu wilayah. Ya, betul sekali. Benar ya, semuanya benar ya? Ya. Jadi analisislah salah satu faktor utama yang mendasari terjadinya perubahan kondisi jumlah penduduk dari zaman dahulu dan zaman sekarang. Dari kemarin Bapak sudah menayangkan kondisi zaman dahulu itu sepi dan zaman sekarang ramai. Itu kenapa? Yaitu salah satunya adalah faktor manusia dinamis, kedinamisan manusia, ya, sifat daripada manusia yang selalu berkembang, yaitu adanya perubahan jumlah penduduk. Di sini dengan adanya perubahan jumlah penduduk, yaitu adanya jumlah kelahiran bertambah, ya. Jumlah kelahiran bertambah. Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah kelahiran itu adalah faktor pronatalitas yang tadi disampaikan oleh temanmu, ya. Faktor-faktor pendorong kelahiran, nikah usia muda, ya. Jadi kalau orang nikah usia muda itu peluang melahirkan lebih banyak. Kemudian juga banyak anak, banyak rezeki. Ini juga termasuk salah satu dari semboyan masyarakat Indonesia, ya, karena setiap anak itu memiliki rezeki masing-masing, sehingga kalau satu keluarga itu memiliki banyak anak berarti rezekinya banyak. Ya, ini juga termasuk faktor daripada perubahan jumlah penduduk. Selain itu juga faktor migrasi, ya. Mengingat bahwasanya kondisi wilayah Tuban ini adalah kondisi wilayah yang strategis. Tadi juga disampaikan oleh temanmu, ya, wilayah strategis, sehingga banyak sekali perubahan-perubahan yang ada di wilayah Tuban. Apalagi sekarang ini Tuban ini adalah disebut dengan wilayah industri, sehingga banyak sekali warga masyarakat yang berada di luar Kabupaten Tuban itu masuk sebagai tenaga kerja. Nah, mereka juga berdomisili di sini, menetap di sini, kemudian juga menikah dengan orang sini. Lah ini akhirnya jumlah penduduk di wilayah Tuban itu juga bertambah. Jadi ini juga termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi dari bonus demografi. Tadi juga jawaban kalian banyak-banyak tadi di kelompok 4 tadi buahnya jawabannya, kelompok 4, kelompok 3 tadi juga banyak. Ya, jadi kalian hebat bisa mendeskripsikan, menganalisis. Tadi hampir 1 lembar jawabannya. Ya. Karena kalian itu anak IPS, ya. Jadi harus bisa memberikan sebuah analisis yang sangat panjang. Berikutnya yang kedua, silakan untuk yang kedua. Ya, silakan. Pertanyaan nomor 2, amatilah gambar grafik di bawah ini. Analisislah 2 grafik tersebut tentang bagaimana kondisi jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Tuban pada tahun 2010
dan 2019 sebagai berikut. Jawabannya adalah hal ini membuktikan adanya ledakan jumlah penduduk atau terjadinya kepadatan penduduk. Dari 10 tahun ke depan terjadi penambahan penduduk di wilayah Kabupaten Tuban. Dengan adanya ledakan penduduk tersebut, maka di wilayah Tuban terjadi fenomena keramaian penduduk. Ya. Gimana teman-teman? Benar ya jawabannya ya? Ya. Kalian di situ adalah disuruh mengamati gambar grafik di bawah ini. Analisislah dua grafik tersebut tentang bagaimana kondisi jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Tuban pada tahun 2010 dan 2019 berikut ini. Kemarin Bapak sudah memberikan slide dua grafik piramida. Di situ ada tahun 2010 dan 2019. Dari hasil analisis itu sudah kelihatan sekali adanya perbedaan yang sangat mencolok antara tahun 2010 dengan 2019. Kemarin ada penurunan apa kenaikan? Ya, adanya kenaikan jumlah penduduk. Hampir semua wilayah di Tuban mengalami proses kenaikan. Ya, ini membuktikan bahwasanya pusat pertumbuhan penduduk di Tuban ini sangat meningkat. Tapi peningkatan ini juga harus diingat bahwasanya bonus demografi yang diperkirakan terjadi tahun 2030 ini menjadi sebuah perhatian masyarakat. Apakah ini membawa dampak positif bagi wilayah Tuban dan sekitarnya? Apakah sebaliknya, apakah menjadi malapetaka atau bencana sosial bagi masyarakat Tuban? Tadi juga sudah dipaparkan sama temanmu. Jadi dampak positif, dampak negatif itu bagaimana? Ya. Jadi grafik ini bersumber dari BPS. Ya. Yang kemarin kami browsing, kami download ya, dari itu. Nah, inilah bukti bahwasanya penambahan penduduk setiap tahun selalu mengalami proses kenaikan. Ya, itu bisa dimengerti ya untuk soal nomor 2? Bisa. Jadi kalian tadi jawabannya juga panjang, ya hampir 1 lembar penuh. Tadi yang kelompok 1, tadi jawabannya hampir panjang ya. Menganalisis kalian sangat hebat sekali. Berikutnya soal nomor 3. Ya silakan Mas Yan, soal nomor 3. Analisislah apakah perubahan jumlah penduduk dapat berpengaruh terhadap fenomena bonus demografi yang akan terjadi di wilayah Kabupaten Tuban, baik dampak positif maupun negatif. Menurut saya tentang dampak positif maupun negatif yang terjadi di wilayah Tuban, yaitu perubahan jumlah penduduk sangat berpengaruh terhadap fenomena bonus demografi yang akan terjadi. Bonus demografi ini yang terjadi adalah bagian dari masa di mana angka beban ketergantungan antara penduduk usia produktif dengan penduduk usia tidak produktif mengalami penurunan hingga mencapai angka di bawah 50%. Artinya apa? Artinya setiap penduduk usia produktif menanggung sedikit penduduk usia tidak produktif. Itu jawaban dari saya. Sekian. Ya, terima kasih. Gimana jawaban dari temanmu? Benar ya? Ya. Gimana perubahan jumlah penduduk dapat berpengaruh terhadap fenomena demografi yang terjadi baik yang positif maupun negatif. Kemarin kalian melakukan penyidikan langsung di lapangan. Ya. Mereka dengan istilah yang kalian sampaikan bonus demografi dan konsepnya masyarakat kaget. Ya. Nah ini sangat berpengaruh. Jadi jawabannya sangat berpengaruh. Kemudian dampak positifnya itu adalah membawa kebaikan jika masyarakatnya sudah siap, SDM-nya yang terutama usia produktif itu sudah siap. Makanya kalian yang nanti di tahun 2030 itu kalian nanti sekitar usia sekitar berapa? Kalau sekarang usia kalian 17 tahun, berarti kurang 7 tahun. Ya, berarti kurang lebih sekitar 25 tahun, 26. Nanti kalian
dengan menghadapi fenomena bonus demografi kalian harus berproduktif. Berproduktif itu artinya bisa mandiri, memiliki ekonomi yang stabil. Kalau ekonomi stabil itu berarti ditunjang dengan mata pencarian yang setara dengan UMK. Ya, produktif itu maksudnya seperti itu. Jangan sampai kalian nanti di umur 25 ke atas itu mengalami penurunan. Nah, ini menjadi sebuah malapetaka jika nanti fenomena bonus demografi itu datang. Sebaliknya, ini pada dampak negatif ini akan terjadi sebuah malapetaka. Ya, kalau banyak pengangguran, persaingan usaha semakin ketat, ya, kemudian motivasi daripada generasi muda yang produktif itu lemah, maka apa yang terjadi? Banyaknya kriminalitas, ya, kemudian banyaknya beberapa usaha-usaha ekonomi mikro itu gulung tikar, kemudian juga penurunan tingkat usaha dan sebagainya. Ini jangan sampai terjadi pada kita. Ya. Kemudian nomor 4, silakan siapa yang bisa menjawab soal nomor 4? Ya, silakan. Iya, betul. Jadi bagaimana jika fenomena bonus demografi jadi di wilayah Lampung Tuban? Dengan melihat kondisi perubahan jumlah penduduk yang sangat signifikan, maka pengaruhnya akan betul-betul terjadi. Nah, ini kalau melihat dari hasil observasi kalian tadi, ini mereka kayaknya sudah siap menghadapi tantangan di fenomena bonus demografi. Sekarang ini saja banyak sekali beberapa masyarakat berusaha untuk menstabilkan ekonomi, ya. Jangan sampai mengalami penurunan ekonomi. Gitu. Di sini dari 4 soal ini ada yang perlu ditanyakan? Sudah cukup lengkap dan jelas ya? Sudah masuk dalam memori kalian. Ya. Untuk itu di kegiatan sintak kelima sudah selesai, maka kita sekarang melanjutkan di kegiatan penutup. Pada kegiatan penutup ini, mari kita bersama-sama untuk menyimpulkan, ya, menyimpulkan kira-kira siapa yang bisa. Ini kelihatannya di nomor belakang sudah bersiap-siap untuk menjawab kesimpulan di kelihatannya. Ya, silakan siapa yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran hari ini, silakan tunjuk jari. Ya, silakan. Kesimpulannya yaitu perubahan jumlah penduduk sangat mempengaruhi terjadinya fenomena bonus demografi yang akan terjadi di wilayah Kabupaten Tuban. Hal ini disebabkan jumlah penduduk pada usia COVID semakin lama mengalami kenaikan seiring dengan banyaknya jumlah penduduk migrasi. Dengan adanya fenomena bonus demografi yang akan terjadi di wilayah Kabupaten Tuban, maka semua lapisan masyarakat terutama usia produktif harus mampu menghadapi dampak atau resikonya dengan beberapa solusi yang akan dipersiapkan dengan baik. Iya, betul. Dari perwakilan dari kelompok 5 dan juga mewakili kelas ini, ya, dari temanmu betul sudah bisa menyimpulkan dengan cukup bagus. Kesimpulan hari ini bahwasanya pengaruh perubahan jumlah penduduk terhadap fenomena bonus demografi itu sangat signifikan, sangat berpengaruh, sehingga perlu untuk mempersiapkan diri, ya, mempersiapkan diri agar
dampak, terutama dampak negatif bonus demografi ini tidak terjadi. Malah sebaliknya, justru malah nanti di fenomena bonus demografi tahun 2030 nanti itu bisa membawa dampak positif. Maka dari itu kita harus mempersiapkan dari sekarang. Ya, juga untuk kalian. Ya, itu. Kemudian juga refleksi. Jadi materi pembelajaran hari ini ada pelajaran yang berharga, ada nilai yang berharga bagi kalian. Kira-kira siapa yang bisa memberikan refleksi pembelajaran pada hari ini? Datanya kelompok 5 itu sudah ingin menjawab, silakan untuk kelompok 3. Ya. Dari materi ini, maka kita dapat mengetahui pengaruh yang sangat kuat antara perubahan jumlah penduduk dengan fenomena bonus demokrasi yang akan terjadi di wilayah Tuban melalui proses penyelidikan sehingga semua lapisan masyarakat mampu untuk mempersiapkannya dengan baik. Ya, betul. Itu adalah pelajaran berharga bagi kita. Ya, dengan kita pelajari tentang pengaruh perubahan jumlah penduduk terhadap fenomena bonus demografi, maka kita bisa mempelajari, mengkaji, mempersiapkan dari awal. Ya, apa-apa yang perlu dipersiapkan sehingga jika nanti tahun 2030 terjadi fenomena bonus demografi, kita bisa menyesuaikan diri. Ya, itu adalah pelajaran berharga atau refleksi diri dari ini. Di sisi lain, kalian juga melakukan pengamatan secara langsung sebagai pengalaman dan fakta yang berharga. Ya, karena pengalaman itu sangat berharga bagi kita. Ya, itu adalah pengalaman bagi kalian. Dan kalian bisa menemukan jawaban sendiri yang tanpa harus saya beritahu atau saya sampaikan. Kesimpulan di bagian penutup ini, kesimpulan dan refleksi sudah selesai. Ya, sekarang tinggal terakhir yaitu penutupan. Marilah silakan dikemasi dulu, buku-bukunya dikemasi. Buku-bukunya, alat-alatnya jangan sampai tertukar dengan temannya. Ya, dikemasi yang rapi, laptopnya ditutup, dimatikan. Silakan laptopnya nanti dibawa pulang. Ya, silakan, jangan sampai ada yang ketinggalan. Karena setelah ini kita tutup dan kalian bisa pulang. Untuk materi selanjutnya adalah kita akan mempelajari tentang indeks manusia Indonesia, indeks pembangunan manusia atau IPM. Ya, itu materi selanjutnya. Untuk itu mari kita tutup dengan doa. Silakan dipimpin ketua kelasnya untuk berdoa. Hidupnya berdoa mulai. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kalian, baik di masa sekarang maupun masa yang datang. Dan mohon maaf jika ada kekurangan, dan terima kasih atas perhatiannya serta kerjasamanya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.